Halo, selamat pagi. Kembali lagi ketemu dengan saya Neti. Maaf ini saya pakai HP yang lain jadi agak gelap. Saya mau bicara tentang tertolak, perasaan tertolak. Mungkin perasaan ini jarang ya kita dengar. Kita mungkin nggak pernah berpikir bahwa ada perasaan seperti ini. Tapi memang betul-betul ada perasaan seperti ini. Jadi ini adalah salah satu daerah rawan yang saya sebut daerah rawan karena ini seringkali akan membuat kita lebih mudah tersinggung, lebih mudah merasa tersakiti ketika kita merasa tertolak. Apa sih perasaan tertolak itu? Perasaan tertolak itu seperti perasaan di mana kita tidak dipercayai, tidak dimengerti, tidak didengarkan. Jadi perasaan ini seringkali muncul di dalam diri anak-anak yang mungkin dulu pernah mengalami penolakan seperti ketika membutuhkan sesuatu orang tua malah memarahi. Waktu bayi ketika ingin menyusu malah ibu pergi, tidak mau menyusui atau tidak mau mengasuh. Ada juga perasaan ini muncul karena mungkin ketika kecil diadopsi oleh orang lain. Perasaan ini kadang-kadang sangat tidak realistis ya. Tadi anak saya manggil-manggil. Jadi perasaan ini tuh tidak realistis karena perasaan ini tuh sebenarnya adalah sudah menjadi pola pikir kita. Jadi ketika kita berpikir mulai merasa tertolak, kita jadi marah, jadi ngambek gitu ya, jadi tidak suka dengan orang itu, padahal mungkin maksudnya tidak seperti itu. Orang itu tidak bermaksud seperti itu karena dia memang mungkin sedang sibuk, sedang tidak memperhatikan, sedang memikirkan hal lain. Jadi ketika kita merasa tertolak, kita seharusnya bertanya pada diri sendiri, apakah memang dia menolak saya? Tapi kalau sering seperti itu dan akhirnya kita jadi marah, berkepanjangan, nah kita harus menyelesaikan dengan diri sendiri. Kira-kira apa akar permasalahannya? Maksudnya akar dari masalah saya yang merasa tertolak ini. Saya harus mampu mengalahkan diri saya sendiri. Saya harus mampu mengatasi diri saya sendiri dulu sebelum saya menghadapi orang-orang lain. Orang-orang yang rentan seperti ini mungkin akan lebih sulit mempunyai teman ya, lebih sulit untuk bekerja sama dengan orang lain. Karena itu sebelum melangkah lebih jauh lagi, kita harus menyadari, saya merasa tertolak. Lalu kita menyelesaikan, kenapa saya merasa tertolak, apa yang saya rasakan. Jadi ketika orang lain bersikap tertentu lalu saya merasa ditolak, entah ide kita, entah keinginan kita, entah ucapan kita tidak didengarkan, kita seharusnya mengatakan pada diri sendiri, dia tidak bermaksud demikian. Nah kita lalu utarakan. Mungkin kalau kita punya perasaan tertolak ya jangan dipendam pada orang itu, kita utarakan kepada dia. Kita katakan, aku merasa kamu menolak begini-begini. Nah kita harus mengatakan kepada orang yang mau mendengarkan kita, bukan orang yang malah ngetawain kita atau justru menganggap kita nggak serius. Nah kalau bisa orang itu diminta untuk mendengarkan dengan serius, dan ketika dia mampu mendengarkan dengan serius, dengan otomatis kita merasa, oh ya, keberatan saya diterima, dan perlahan itu menurunkan tension perasaan tidak tertolak kita, perasaan tertolak kita. Jadi sebaiknya diutarakan, mungkin itu pasangan kita atau anak kita. Kalau memang anak-anak nggak bisa dikasih tahu gitu ya, maksudnya nggak bisa kita bicara dengan dia,
ya kita selesaikan sendiri dengan diri kita. Bahwa anak-anak itu nggak ada intention, anak-anak itu nggak ada maksud untuk melakukan sesuatu yang menyakitkan kita, dan kita sebagai orang dewasa seharusnya yang mengerti mereka.